Halo penjelajah sains 360. Pernahkah kalian membayangkan seperti apa kehidupan di dasar samudra yang gelap gulita, jauh di bawah ombak, tempat sinar matahari pun tak sanggup menembusnya? Hari ini, kita akan membongkar keajaiban dunia laut dalam yang penuh makhluk-makhluk aneh sekaligus indah, yang banyak di antaranya tampak seperti makhluk dari planet lain. Siap bertualang ke habitat paling misterius di bumi? Bayangkan diri kalian menyelam lebih dalam dari kedalaman palung manapun yang pernah dijamah manusia. Suhu menurun drastis, tekanan air bisa ratusan kali tekanan di permukaan, dan kegelapan mutlak menyelimuti segalanya. Namun, di balik tirai gelap itu, hidup berbagai makhluk yang mengagumkan, bahkan tak jarang bikin kita bertanya-tanya, benarkah ini bumi? Mari kita mulai petualangan kita dari lapisan epipelagik hanya hingga 200 meter di bawah permukaan, tempat sinar masih bisa menari-nari. Tapi ini bukan tujuan kita kali ini. Kita akan menyelam lebih dalam ke zona mesopelagik hingga akhirnya masuk ke zona batipelagik. Disinilah tidak ada cahaya matahari sama sekali, dan kita mulai menemukan makhluk luar biasa dengan adaptasi menakjubkan. Salah satu king of camouflage di lautan ini adalah cumi-cumi vampir. Jangan tertipu namanya, makhluk ini tak seseram vampir, tapi justru unik. Tubuhnya bisa mengeluarkan cahaya sendiri dengan cara bioluminescence, yaitu menghasilkan lampu alami di seluruh tubuhnya. Saat terancam, ia melepaskan awan lendir bercahaya, bukan tinta hitam seperti sepupunya yang ada di perairan dangkal. Cumi-cumi vampir ini hanya punya satu tujuan, mengelabui predator di tengah gelapnya laut. Tapi, cumi-cumi vampir bukan satu-satunya ahli ilusi. Ada juga ikan hatchetfish, dinamai karena bentuk tubuhnya yang mirip kapak. Tubuhnya tipis, hampir transparan, dan dipenuhi organ cahaya, or bioluminescent organ, yang digunakan untuk menghilang di balik cahaya palsu. Ketika dilihat dari bawah, cahaya yang dikeluarkan oleh tubuh hatchetfish akan menyesuaikan dengan sisa-sisa cahaya yang tersisa di atas, membuat mereka tidak terlihat oleh pemangsa dari bawah. Jangan lupakan predator cukup menyeramkan seperti anglerfish, salah satu ikon paling terkenal dari laut dalam. Mungkin kalian pernah melihatnya di film, ikan bermulut besar, gigi bertaring, dan lampu kecil di depan kepala. Anglerfish menggunakan lampu itu yang mengandung bakteri penghasil cahaya untuk memancing mangsanya. Bayangkan, dalam kegelapan total, ada seberkas cahaya kecil mengundang perhatian. Begitu ada mangsa yang penasaran dan mendekat, anglerfish melahapnya dalam sekejap. Di laut dalam, energi dan makanan sangat langka. Adaptasi seperti ini sangat penting agar setiap pertemuan dengan mangsa bisa berbuah sukses. Semakin dalam, kita bertemu makhluk yang benar-benar memaksimalkan keterbatasan di lingkungannya. Misalnya ikan blobfish yang terkenal dengan bentuknya yang lemas dan aneh ketika diambil ke permukaan. Sebenarnya, di tekanan tinggi lingkungan aslinya, tubuh blobfish menjadi seperti balon air, memungkinkannya untuk mengapung tanpa harus membuang energi untuk berenang. Kalau di permukaan, jaringan tubuh itu kehilangan kestabilan, lalu terlihat aneh seperti yang sering viral di internet. Mari kita bicara tentang salah satu keindahan, ubur-ubur laut dalam yang memancarkan warna-warna menakjubkan. Sebagian dari mereka bisa menciptakan displei cahaya biru, hijau, ungu, dan merah yang membuat lingkungan gelap seperti pertunjukan kembang api bawah laut. Ada juga spesies ubur-ubur yang bisa memancarkan cahaya jika disentuh atau diganggu, mekanisme perlindungan sekaligus komunikasi dengan sesama makhluk laut dalam. Bukan hanya hewan yang mengandalkan cahaya, beberapa makhluk seperti cacing tabung raksasa yang hidup di sekitar ventilasi hidrotermal telah beradaptasi untuk bertahan di lingkungan yang lebih panas, penuh zat kimia beracun, bahkan tanpa oksigen melimpah seperti di permukaan. Mereka hidup berkoloni dan tubuh mereka berwarna merah terang karena hemoglobin khusus yang membantu menangkap oksigen dalam kadar rendah. Cacing ini menjadi dasar rantai makanan unik yang sama sekali tidak bergantung pada sinar matahari, melainkan pada bakteri pengubah zat kimia menjadi energi, sebuah sistem kehidupan yang sangat berbeda dari taman laut dangkal.
Cacing tabung membuktikan hidup bisa berkembang di tempat yang seolah tak bersahabat sekalipun. Bahkan kadang di sekitar ventilasi hidrotermal ditemukan kepiting dan udang buta, memperlihatkan bahwa adaptasi tidak hanya soal bertahan, tapi juga menemukan peluang di tengah kesulitan. Kalau Anda mengira keindahan hanya milik terumbu karang, mari kita kenalkan dragonfish. Tubuh dragonfish ramping, gigi besar seperti silet, dan yang paling unik, mereka mampu memancarkan cahaya merah, sangat langka di lautan karena kebanyakan hewan tak mampu mendeteksi cahaya merah di kedalaman. Kemampuan ini membuat dragonfish dapat melihat mangsa tanpa terlihat oleh makhluk lain, benar-benar seperti memiliki kacamata inframerah alami. Uniknya, sebagian besar makhluk laut dalam jauh dari kata berlimpah. Mereka bergerak lambat, makan sedikit, dan berumur panjang. Semua strategi untuk bertahan hidup di tempat dengan sedikit energi dan makanan. Adaptasi bukan sekedar bentuk tubuh aneh, tapi juga strategi hidup. Ada ikan yang hanya bereproduksi sekali seumur hidup. Ada yang jantan dan betinanya menyatu seperti pada ikan anglerfish, di mana tubuh jantan menjadi bagian dari tubuh betina demi memastikan kelangsungan spesies. Mengapa kita harus peduli pada dunia yang begitu jauh dari kehidupan sehari-hari kita? Karena penelitian lautan dalam mengajarkan kita tentang batas-batas kehidupan, tentang kemungkinan kehidupan di planet lain, tentang teknologi baru yang terinspirasi dari cara bertahan makhluk-makhluk aneh ini. Laut dalam adalah laboratorium alami terbesar di dunia, dan kita baru mengeksplorasi sebagian kecil darinya. Banyak yang berkata, kita tahu lebih banyak tentang permukaan bulan dibanding samudra terdalam di bumi. Setiap ekspedisi, setiap penemuan spesies baru di laut dalam membawa cerita, ilmu pengetahuan, dan bahkan inspirasi bagi penemuan teknologi masa depan. Siapa tahu, mungkin suatu hari nanti, inovasi teknologi penyelaman atau sumber energi alternatif bisa lahir karena kita belajar dari makhluk-makhluk luar biasa di dunia bawah laut ini. Jadi, mulai sekarang, saat kalian melihat lautan luas, ingatlah, di bawah permukaan itu ada dunia penuh misteri, keindahan, dan kehidupan ekstrim yang menunggu untuk dijelajahi lebih lanjut. Bagaimana menurut kalian, makhluk laut dalam mana yang paling menakjubkan? Tulis di komentar dan jangan lupa subscribe untuk petualangan sains berikutnya.